Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini adalah berjudul formalitas dan spiritualitas haji. Sebuah kajian yang disampaikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 27, Bismillahirrahmanirrahim, dan umumkanlah ibadah haji kepada manusia. Mereka akan datang kepada engkau dengan jalan kaki dan dengan naik setiap onta yang kurus yang datang dari tempat-tempat atau tiap-tiap jalan yang jauh. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, cara mengerjakan ibadah haji selengkapnya sebagai berikut ini. Bagi yang melakukan haji tamattu diawali dengan niat ihram untuk umroh dari mikot. Bagi jamaah haji Indonesia dari Zulhulaifah yang disebut pula sebagai Bir Ali, 450 km dari Mekah, lalu menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad atau garis coklat lurus di hadapan Hajar Aswad. Jika memungkinkan mencium Hajar Aswad, jika tidak memungkinkan cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad, kemudian mengecupnya. Sebelum mengecup tangan, mengucap bismillah wallahu akbar, lalu menghadap kanan terus jalan mengelilingi Ka'bah sampai 7 putaran. Dalam setiap putaran ada doa-doa yang sebaiknya dibaca, tetapi minimal membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal aqilna jannata ma'al abror ya izazu ya gofar ya robbal alamin. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama-sama dengan orang yang berbuat baik. Wahai Tuhan yang maha mulia, Maha Pengampun dan Tuhan sarwa sekalian alam. Setelah selesai melakukan tawaf, jamaah melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, lalu minum air jam-jam, lalu mengerjakan sa'i, yaitu berjalan cepat antara Bukit Safa dan Marwah, dan sebaliknya sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit
Marwah. Setiap mendaki bukit baik Safa maupun Marwah ada doa khusus. Demikian pula tatkala dalam perjalanan antara Safa dan Marwah yang berjarak kira-kira 400 meter, selesai sa'i bertahalul dengan dalam rangka umroh dengan cara menggunting rambut, lalu menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Pada hari ini semua jamaah haji sudah siap untuk pergi ke Padang Arafah guna melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari sampai terbenamnya. Wukuf adalah salah satu rukun haji yang utama. Haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Wukuf dilakukan setelah sholat jamak takdim, qashar dan duhur dan asyar. Saya ulangi lagi. Wukuf dilakukan setelah sholat jamak takdim, qashar, duhur, dan asyar yang dilakukan berjamaah. Lalu diberi khutbah. Sesudah itu dalam waktu wukuf ini sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, beristighfar, dan beristirahat secukupnya. Perbanyaklah talbiyah dan doa apa saja atau seperti yang tertulis pada buku tuntunan yang telah dibagikan secara cuma-cuma oleh penyelenggara haji. Setelah sholat maghrib dan isya yang juga dilakukan dengan jamak takdim qashar, para jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Di sana melakukan mabit, yaitu berhenti atau berdiri sejenak walaupun dalam kendaraan. Lebih afdol lagi kalau menginap di Muzdalifah sampai sesudah lewat tengah malam. Dalam mabit hendaknya bertalbiyah, berzikir, berdoa atau membaca Al-Quran suci. Setelah lewat tengah malam menuju Mina. Setelah mengambil kerikil minimal 7 butir untuk dilempar jumroh di Mina. Pada tanggal 10 Dzulhijjah telah berada di Mina. Setelah lewat tengah malam, mulailah melempar jumroh akobah. Lalu bercukur atau menggunting rambut minimal 3 helai. Selain melempar jumroh, kewajiban para jamaah adalah mabit pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah melontar jumroh ula, wusta, dan akobah secara beruntun. Setelah itu boleh ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah.
sa'i dan tahallul. Inilah yang disebut sebagai nafar awal. Jika pada tanggal 13 masih berada di Mina, harus melempar ketiga jumroh lagi, lalu kembali ke Mekah. Dan inilah yang dinamakan nafar syani. Bagi yang melakukan nafar awal, saya ulangi lagi, bagi yang melakukan nafar awal, mempersiapkan kerikil sebanyak 49 butir yang penggunaannya sebagai berikut: 7 butir untuk melontar 3 jumroh, masing-masing 7 butir pada tanggal 11 Dzulhijjah, dan 21 butir untuk melontar 3 jumroh tanggal 12 Dzulhijjah. Bagi yang melakukan nafar syani, banyaknya kerikil seperti di atas ditambah dengan 21 butir lagi untuk melontar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.